Seorang pemimpin harus memikirkan rakyatnya, tidak boleh ada yang miskin. Dia harus memikirkan bagaimana mengambil kebijakan yang tepat supaya rakyatnya sejahtera. Seorang pemimpin harus mengerti, harus paham apa potensi yang ada di dalam masyarakat yang dipimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di dalam video yang sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa salah satu metode penafsiran Al-Quran disebut dengan metode maudu'i ataupun tematik. Karena kita saat ini sedang berada di suasana pemilihan umum, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, mari kita lihat wawasan Al-Quran tentang kepemimpinan. Kawan-kawan semua, dulu sebelum kita diturunkan ke dunia, Al-Quran mengatakan, Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di bumi itu khalifah. Begitu firman Tuhan yang direkam dalam Al-Quran. Ternyata setelah diteliti oleh pakar-pakar tafsir, masalah kekhalifahan ini tidak sesederhana yang kita duga. Itu sebabnya salah seorang pakar tafsir menyampaikan bahwa tema kekhalifahan itu bisa dilihat dalam ayat tersebut, yakni surah Al-Baqarah ayat ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar Al-Quran, mengatakan, kalau Al-Quran menggunakan kata khalifah, bisa maknanya negatif dan bisa maknanya positif. Makna yang negatif biasanya muncul dengan kata khalfun, sedangkan makna yang positif muncul dengan kata khalaf. Kata khalifah itu juga mengambil dua bentuk jamak dalam Al-Quran. Satu bentuknya khalaif, satu lagi khulafa. Kalau khulafa itu bermakna positif. Kalau bentuknya khalaif, lebih banyak berbentuk yang posisinya adalah negatif. Tapi poin kita bukan itu. Karena hal-hal seperti itu sangat teknis dan biasanya hanya dipahami di kampus-kampus ataupun di universitas. Poin yang mau kita lihat adalah apa saja poin-poin yang digarisbawahi Al-Quran sebelum kita ataupun ayah kita dulu diturunkan untuk menjadi pemimpin ataupun khalifah di bumi. Saya akan coba kutip sepenggal-sepenggal dari kosakata Al-Quran yang mungkin itu bisa dijadikan nilai-nilai bagaimana kita melihat kepemimpinan ini. Di dalam ayat tersebut, Al-Quran ada mengatakan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adam itu diajarkan al-asma. Beragam-ragam komentar pakar tafsir apa yang dimaksud dengan al-asma. Ada yang mengatakan asmaul husna. Bahkan kalau kita buka tafsir At-Tabari akan ditemukan uraian sampai ke hal-hal yang sangat kecil. Agaknya pendapat yang paling kontekstual dengan masalah yang kita hadapi saat ini adalah yang diuraikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asma, salah satu maknanya adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Seorang pemimpin harus mengerti, harus paham apa potensi yang ada di dalam masyarakat yang dipimpinnya. Karena dengan memahami potensi itu, dia bisa menggali serta mengaktualkan potensi yang dimiliki oleh rakyatnya. Dalam hal ini, seolah-olah ayat ini ingin berpesan bahwa setiap ada yang potensial di masyarakat harus diaktualkan. Karena kadang banyak yang aktual sebenarnya tidak potensial. Di sini dibutuhkan kearifan, kecerdasan, kepintaran seorang pemimpin untuk bisa membaca pesan yang timbul dari sinar mata orang-orang yang dipimpinnya. Itu salah satu pesan yang kita pahami dari ayat Al-Quran yang mengatakan وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Kemudian ada juga ungkapan Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Pakar-pakar tafsir mengatakan salah satu pesannya adalah
Adam transit di surga itu supaya dia menciptakan bayang-bayang surga di atas dunia. Memang salah satu tugas utama kita sebagai khalifah di bumi adalah istakmaro, memakmurkan alam raya. Seorang pemimpin harus bisa menciptakan bayang-bayang surga yang dulu dilihat oleh ayah kita. Paling tidak ciri-cirinya disebut dalam sebagian ayat Al-Quran. Yang pertama adalah la taju'a fiha. Kamu tidak akan kelaparan di surga itu. Ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus memikirkan rakyatnya. Tidak boleh ada yang miskin. Dia harus memikirkan bagaimana mengambil kebijakan yang tepat supaya rakyatnya sejahtera. Karena di surga dulu sudah ditunjukkan kepada ayah kita bahwa kita la taju', tidak lapar di sana. Kemudian la ta'ra. Ta'ra satu akar kata dengan aurat. Artinya adalah aib ataupun cacat ataupun orang yang terbuka auratnya. Artinya la ta'ra artinya tidak telanjang. Maksudnya di surga itu manusia tidak memikirkan bagaimana sulitnya mencari pakaian. Ini juga berkaitan dengan ekonomi. Karena tidak mungkin orang bisa membeli pakaian kalau ekonominya bermasalah. Itu sebabnya, saudara-saudara, kawan-kawan semua, seorang pemimpin harus memikirkan bagaimana supaya masyarakat yang dipimpinnya mempunyai pakaian yang layak. Apalagi bayangan yang ditunjukkan kepada ayah kita dulu, Al-Quran menyebutnya la tazma'u. Kamu juga di surga itu tidak akan kehausan. Artinya seorang pemimpin juga harus memikirkan bagaimana supaya rakyatnya mempunyai air minum yang cukup. Tentu ini tidak sesederhana yang kita duga. Banyak negara-negara di dunia yang kekeringan. Dan kata pakar-pakar bahwa manusia tidak kuat bertahan lama ketika kehausan. Dan dia lebih kuat ketika kelaparan. Oleh sebab itu, Al-Quran menggarisbawahi, membayang-bayangi di surga dulu kepada orang tua kita bahwa la tazma'u fiha, kamu tidak kehausan di sana. Yang terakhir, ciri-ciri yang ditunjukkan itu la tatha. Tatha sama dengan kata ad-duha, artinya matahari ataupun cahaya ataupun sinar yang terang. Artinya di surga itu manusia tidak kepanasan. Mereka di sana dijamin mempunyai tempat tinggal yang layak sehingga mereka la tatha, tidak merasakan adanya sinar terik matahari. Mungkin saudara-saudara, kawan-kawan semua, kalau diringkas bahasa modernnya, seorang pemimpin haruslah memikirkan sandang, pangan, dan papan untuk rakyat yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir kalimat yang digunakan Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam diberikan, diperdengarkan ataupun dipertemukan dengan kalimat yang membuat dia optimis. Banyak komentar pakar-pakar tafsir menyangkut apa itu kalimat yang diperkenalkan Allah kepada Nabi Adam. Agaknya saya berpendapat, pendapat yang paling tepat adalah mereka yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manusia itu adalah makhluk yang zalim, tapi dia optimis karena Tuhan mempunyai sifat Maha Pengampun. Artinya seorang pemimpin harus menanamkan rasa optimis kepada rakyat yang dipimpinnya. Sekalipun dia mempunyai banyak kesalahan, mempunyai banyak kelemahan, seorang pemimpin harus memperkenalkan Tuhan yang Tawwab, sebagaimana disebut dalam ujung ayat itu. Artinya Tuhan yang berkali-kali menerima taubat dari hambanya yang bersalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, seorang pemimpin harus bisa menanamkan rasa optimis bagi masyarakat yang dipimpinnya. Itulah garis-garis besar pandangan Al-Quran tentang kepemimpinan yang dipahami dari kata khalifah. Sebenarnya masih banyak di sana, barangkali bisa kita pelajari di video-video yang selanjutnya. Mudah-mudahan Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan kita. Dari sejak kita tidur
bangun, kemudian kita tidur kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subscribe, comment, like, and share.